Hai, selamat datang di channel Andre Morango. Video kali ini kami akan mencoba membahas tentang ukuran penyebaran. Video sebelumnya tentang ukuran pemusatan. Untuk mengikuti video sebelumnya dapat dilihat di link pada kolom deskripsi. Untuk mengikuti video lengkap tentang statistika dapat diikuti pada playlist statistika pada channel Andre Morango. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat. Ayo, kita mulai belajar ukuran penyebaran dan simak sebaik-baiknya. Ukuran penyebaran atau dispersi merupakan suatu metode analisis yang ditunjukkan untuk mengukur besarnya penyimpangan atau penyebaran dari distribusi data yang diperoleh terhadap nilai sentralnya. Dalam suatu analisis statistik deskriptif, pengukuran nilai rata-rata belum cukup untuk menjelaskan distribusi data yang telah diperoleh serta menjelaskan sifat-sifat dari distribusi secara lengkap. Alasannya kenapa? Nah, alasan utamanya ialah apakah nilai rata-rata tersebut memang sudah dianggap mampu menjelaskan keadaan populasi yang sebenarnya atau tidak. Ternyata belum dianggap sebagai mampu untuk menjelaskan keadaan populasi yang sebenarnya. Nah, kenapa? Karena ukuran rata-rata masih sangat dipengaruhi oleh pengamatan-pengamatan yang mungkin memberikan hasil yang sangat ekstrim. Nah, sehingga terjadi penyimpangan terhadap nilai rata-rata yang cukup besar. Nah, di dalam penerapan pada industri maupun sektor lain, ukuran dispersi ini sangat penting untuk diketahui. Karena biasanya dapat dipergunakan untuk menganalisis atau untuk mengukur kualitas quality control dari produk yang dihasilkan. Nah, macam-macam ukuran penyebaran itu ada range atau rentan, mean deviasi atau rata-rata deviasi, dan standar deviasi. Nah, yang pertama ialah range atau rentan. Rentang atau range merupakan ukuran penyebaran yang didasarkan pada perbedaan antara nilai data yang tertinggi dengan nilai data yang terendah. Nah, sehingga perhitungan ukuran penyebaran ini perhitungan berdasarkan nilai dua pengamatan saja atau menghasilkan perhitungan yang relatif kasar. Nah, range yang penyebarannya kecil berarti bahwa suatu distribusi memiliki rangkaian data yang lebih homogen. Nah, contohnya ini. Keuntungan yang diperoleh 8 toko kelontong di Jalan Solo. Toko A keuntungannya Rp4.000, toko B keuntungannya Rp5.000, toko C keuntungannya Rp6.000, toko D keuntungannya Rp5.000, toko E keuntungannya Rp4.000, toko F keuntungannya Rp6.000, toko G keuntungannya Rp5.500, dan toko H keuntungannya Rp4.500. Nah, jika kita masukkan ke dalam kurva, berarti kita lihat kalau variasinya relatif homogen karena ada di sekitar 4.000 sampai 6.000. Nah, dengan data ini kita peroleh rata-rata keuntungan ialah X bar sama dengan 4.000 ditambah 5.000 tambah 6.000 tambah 5.000 tambah 4.000 tambah 6.000
tambah 5.500 tambah 4.500 dibagi dengan 8. 8 ini ialah banyaknya data. Sehingga rata-ratanya ialah Rp5.000. Nah, setelah kita dapat datanya, kita masukkan ke dalam rumus. Rumus range atau rumus rentang ialah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Data terbesarnya berapa? Dari pendapatan 8 toko kelontong ini. Jika kita lihat, data terbesarnya ialah 6.000 dan data terkecilnya ialah 4.000, sehingga nilai range yang ditemukan ialah Rp2.000. Mean deviation. Mean deviation atau average deviation atau penyimpangan rata-rata. Nah, penyimpangan rata-rata merupakan penyebaran dari data atau angka-angka atas dasar jarak dari berbagai angka-angka dari rata-ratanya. Untuk nilai data tertentu, yaitu X1, X2, sampai pada Xn merupakan komponen atau berbagai dari nilai rata-rata X bar, maka deviasi nilai-nilai data di atas dengan nilai X dapat dinyatakan X1 kurang X bar, X2 kurang X bar, dan seterusnya sampai Xn kurang dengan X bar. Nah, sehingga penyimpangan rata-rata dapat dinyatakan untuk mean deviasi tak berkelompok. MD sama dengan sigma N I sama dengan 1 buka kurung XI kurang X bar dibagi dengan N atau populasi. Atau MD sama dengan sigma N I sama dengan 1 buka kurung XI kurang mu dibagi dengan N. Nah, ada tanda absolut di sini. Ini dia menunjukkan bahwa angka yang dihasilkan dari rumus ini dia harus memiliki nilai positif. Apabila dia memiliki nilai negatif, ini akan dirubah menjadi nilai positif. Nah, di mana MD sama dengan mean deviasi, tanda nilai absolut, XI itu nilai data penelitian, sigma N I sama dengan 1 menunjukkan nilai dari XI sampai dengan Xn. N menunjukkan jumlah data, X bar menunjukkan rata-rata sampel, dan mu menunjukkan rata-rata populasi. Contoh soal. Nah, di bawah ini ada data keuntungan yang diperoleh oleh 5 toko kelontong di sepanjang Jalan Solo. Nah, toko A menunjukkan keuntungannya Rp4.000, toko B keuntungannya Rp5.000, toko C keuntungannya Rp6.000, toko D keuntungannya Rp5.000, dan toko D keuntungannya Rp5.000. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk kita mendapat data deviasinya? Kita harus melihat, cari nilai rata-ratanya dulu. Nah, rata-ratanya itu didapat dari 4.000 tambah 5.000 tambah 6.000 tambah 5.000 tambah 5.000 dibagi dengan 5. 5 ini merupakan banyaknya data. Nilainya dari rata-rata ialah Rp5.000. Nah, kita buat dalam tabel ini.
Nah, dalam tabel ini ada XI dan XI kita kurangi dengan X bar. Nah, untuk data pertama 4.000 kita kurangi dengan 5.000 sehingga datanya ialah 1.000. Loh, harusnya ini kan positif, bukan negatif. Tapi di sini ada tanda absolut ini, sehingga ini yang menyebabkan data yang harusnya min kita rubah menjadi data positif. Yang kedua, ada 5.000 kita kurangi dengan data X bar ialah 5.000, hasilnya ialah 0. Yang ketiga, 6.000 kurang dengan 5.000, datanya ialah hasilnya ialah 1.000. 5.000 kita kurang 5.000, datanya ialah 0. 5.000 kurang 5.000 hasilnya ialah 0. Nah, setelah data ini kita dapat, kita jumlahkan. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Jumlah dari atau sigma N I sama dengan 1, XI kurang X bar. Artinya kita jumlahkan ini. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya ialah 2.000. Nah, setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Kita masukkan ke dalam rumus. MD sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI dikurangi X bar dibagi dengan dibagi dengan N. 2.000, nilai sigmanya ialah 2.000. Kita bagi dengan 5, jadi dapat 400. Berarti standar deviasi, berarti penyimpangan rata-rata atau average deviasi untuk data keuntungan yang diperoleh 5 toko kelontong di Jalan Soleh ialah Rp400. Nah, setelah kita mendapatkan data yang tidak berkelompok, sekarang kita lanjut pada min deviasi pada data kelompok. Rumusnya ialah MD sama dengan sigma F M kurang X bar dibagi N, atau MD sama dengan sigma F M dikurangi dengan mu dibagi dengan N. MD merupakan min deviasi. F ialah frekuensi pada masing-masing kelas. M ialah midpoint dan X bar ialah rata-rata sampel. Nah, ini contoh soalnya. Nilainya 50 sampai 55, frekuensinya 1. 56 sampai 61, frekuensinya 2. 62 sampai 67, frekuensinya 17. 68 dikurangi sampai pada 73, frekuensinya ialah 13. 74 sampai 76, frekuensinya 24. 80 sampai 85, frekuensinya 9. 86 sampai 91, frekuensinya 7, dan 92 sampai 97, frekuensinya 7. Nah, total dari frekuensi ini merupakan total dari populasi ialah 80. Nah, untuk informasi yang belum tahu atau belum mengikuti video-video sebelumnya tentang distribusi frekuensi, dapat dilihat pada video sebelumnya. Itu telah membahas tentang distribusi frekuensi yang bagaimana cara kita bisa mendapat nilai dan masukkan ke dalam tabel ini. Nah, setelah tabel ini sudah jadi, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus cari nilai M-nya atau cari nilai midpoint-nya. Bagaimana cari nilai midpoint-nya? Nilai midpoint didapat dari 50 ini
kita kurang 50 ditambah 55 dibagi 2. Hasilnya ialah 52,5. 656 tambah 61 bagi 2, hasilnya ialah 58,5. 62 tambah 67 dibagi 2, hasilnya 64,5. 68 ditambah 73 bagi 2, hasilnya ialah 70,5. 74 ditambah 79 dibagi 2, hasilnya 76,5. 80 tambah 85 bagi 2, hasilnya 82,5. 86 tambah 91 bagi 2, hasilnya 88,5. Dan 92 tambah 97 dibagi 2, hasilnya 94,5. Nah, berarti nilai midpoint, berarti nilai batas atas dan nilai batas bawah ini dijumlahkan untuk setiap kelas dibagikan dengan 2. Hasilnya ialah 52,5, 58,5, 64,5, 70,5, 76,5, 82,5, 88,5, dan 94,5. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita cari? Nah, kita cari nilai Fm atau F dikali M atau nilai frekuensi pada masing-masing kelas dikali dengan nilai midpoint pada masing-masing kelas. 1 dikali dengan 52,5 hasilnya ialah 52,5. 2 kali 58,5 hasilnya ialah 117. 17 dikali dengan 64,5 hasilnya 1096,5. 13 dikali 70,5 hasilnya 916,5. 24 dikali 76,5 ialah 1836. 9 kali 82,5 hasilnya 742,5. 7 dikali 88,5 hasilnya 619,5. 7 dikali 94,5 hasilnya 661,5. Nilai F dikali M kita jumlahkan yaitu 52,5 tambah 117,5 tambah 1096,5 tambah 916,5 tambah 1836 ditambah 742,5 ditambah 619,5 tambah 661,5 hasilnya ialah 6042. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita cari? Selanjutnya kita cari nilai M dikurangi dengan nilai X bar. Nah, M ini kita harus cari nilainya, kita kurangi dengan nilai X bar. Nah, sekarang kita lihat nilai X barnya belum ada. Jika kita lihat ini cuma ada nilainya, ada frekuensi, ada midpoint, ada frekuensi dikali dengan midpoint, tetapi nilai X barnya belum ada. Berapa nilai X bar ini sebenarnya? Nah, kita cari nilai X barnya. Itu dengan rumus MD sama dengan sigma F kali M dibagi dengan N, yaitu sigma F kali M ialah berapa? 6042. N-nya berapa? Jumlah populasinya atau jumlah datanya ada 80. Berarti 6042 bagi 80 sama dengan 75,52. Nah, setelah kita dapat nilai rata-ratanya ialah 75,52,
nilai ini apa yang perlu kita lakukan? Di sini ialah nilai M kita kurangi dengan nilai X bar. Tapi ingat, di sini ada tanda absolutnya. Berarti apa? Berarti semua nilai yang kita kurangkan dan mendapat nilai minnya tidak diperhitungkan. Artinya nilai positifnya yang kita pakai. Nah, itu yang pertama, contoh. M-nya ialah 52,5 dikurangi dengan 75,52. Hasilnya ialah harusnya di sini min 23,02. Tetapi karena ada nilai absolut ini sehingga minnya tidak digunakan. Semua harus bernilai positif. Sehingga 52,5 kurang 75,52 nilainya ialah 23,02. 58,5 kurangi 75,52 nilainya ialah 17,2. 64,5 kurang 75,52 ialah 11,02. 70,5 kurang 75,52 nilainya ialah 5,02. 76,5 kurang 75,52 ialah 0,98. 82,05 kurang 75,52 ialah 6,98. 88,5 kurang 75,52 nilainya 12,98. 94,5 kurang 75,52 nilainya ialah 18,98. Selanjutnya kita cari nilai frekuensi kali nilai absolut M kurang X bar. Ini nilainya dapat dari mana? Nilai 1, nilai 1 F ini, nilai 1 kita kalikan dengan nilai M kurang X bar. Nilainya ini untuk setiap masing-masing kelas. Nah, 1 kali 23,2 nilainya ialah 23,2. 2 kali 17,2 nilainya ialah 34,02. 17 kali 11,02 nilainya ialah 187,34. 13 kali 5,02 nilainya ialah 65,26. 24 kali 0,98 nilainya ialah 23,2. 9 kali 6,98 nilainya ialah 62,82. 7 kali 12,98 nilainya 90,86. 7 dikalikan dengan 7 dikalikan dengan 18,98 nilainya ialah 132,86. Nah, setelah ini apa yang perlu kita lakukan? Kita lihat nilai ini kita jumlahkan sesuai dengan rumus sigma F M kurang X bar, yaitu 23,02 ditambah 34,02 tambah 187,34 tambah 65,26 tambah 23,2 tambah 62,82 tambah 90,86 ditambah 132,86. Nah, nilainya di
dijumlahkan dan nilainya ialah 619,82. Nah, kita sudah dapat nilai F-nya ialah 80. Nilai Fm-nya total sigmanya ialah 6042 dan nilai sigma M kurang X bar ialah 619,82. Nah, setelah ini kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, kita masukkan ke dalam rumus itu. MD sama dengan sigma F M kurang X bar dibagi dengan N ialah 619,82 dibagi dengan 80. Nah, nilainya MD ialah 7,4. Nah, berarti kita sudah dapat, oh ternyata nilai cara menghitung defisiasi untuk data berkelompok seperti ini. Dan nilainya ialah MD 7,4. Deviasi standar dan varians. Nah, kita tahu bahwa sigma N I sama dengan 1, X1 dikurangi X bar selalu positif. Sehingga untuk menciptakan hasil yang positif, maka nilai X1 dikurangi X bar harus diberi tanda absolut. Nah, pemakaian tanda absolut ini tidaklah menjamin manipulasi secara sistematis, maka untuk menghindari data hal tersebut, harus dikuadratkan untuk memperoleh hasil positif. Nah, jadinya sigma N I sama dengan 1, X1 kurangi X bar dipangkatkan 2 atau dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, ini lebih menjamin untuk nilai hasilnya ialah positif. Nah, untuk memperoleh deviasi standar yang sebenarnya, maka formula di atas diubah menjadi deviasi standar, deviasi X sama dengan akar dari sigma N I sama dengan 1, X1 kurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N. Nah, di mana X ialah nilai deviasi standar, XI nilai rangkaian data, X bar rata-rata mu, N ialah data dan deviasi standar populasi, atau Sx sama dengan akar dari sigma N I sama dengan 1, XI kurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N kurang 1. Nah, untuk deviasi standar data tidak berkelompok. Contohnya ini, keuntungan yang diperoleh 5 toko kelontong di Jalan Solo. Toko A keuntungannya Rp4.000, toko B keuntungannya Rp5.000, toko C keuntungannya Rp6.000, toko D keuntungannya Rp5.000, dan toko E keuntungannya Rp4.000 dengan nilai rata-rata Rp5.000. Nah, jika kita masukkan ke dalam tabel ini, nilai rata-rata 5.000. Nah, untuk X, I kurang X bar atau kurang rata-ratanya, X-nya ialah 4.000, rata-ratanya 5.000. Yaitu nilainya 4.000 kurang 5.000, nilainya min 1.000. 5.000 kurang 5.000, nilainya 0. 6.000 dikurangi dengan 5.000, nilainya ialah 1.000.
dan 5.000 dikurangi 5.000 hasilnya 0. 4.000 kurangi dengan 5.000 hasilnya ialah min 1.000. Nah, untuk itu kita perlu kuadratkan, sehingga xi kurang x bar pangkat 2 berarti 1.000 pangkat 2 ialah 1 juta. 1.000 pangkat 2 ialah 1 juta, dan pada kelas kelima 1.000 dipangkatkan 2 ialah 1 juta, sehingga sigmanya xi kurang x pangkat 2 ialah 3 juta. Nah, kita sudah dapat jumlahnya ialah 3 juta. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu akar dari sigma n i sama dengan 1 xi kurang x bar dipangkatkan 2 dibagi dengan n. Nah, kita lihat sigma n i sama dengan 1 xi kurang x pangkat 2 nilainya berapa? Nilainya ialah ini, 3 juta. Dibagi dengan n. N berarti ada banyaknya data. Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5. 5 data berarti dibagi dengan 5. Nah, hasilnya ialah akar dari 6.000. Akar dari 6.000 ialah 774,5. Berarti standar deviasi untuk data tidak berkelompok, keuntungan yang diperoleh dari 5 toko kelontong di Jalan Solo ialah 774,5. Nah, jika dipangkatkan 2 berarti 6.000. Berarti standar deviasi ialah 6.000. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk data berkelompok, rumusnya ialah akar sigma n i sama dengan 1 fm pangkat 2 dibagi dengan n kurang sigma fm bagi n nilainya dipangkatkan 2. Nah, deviasi standar, ini simbol deviasi standar. F ialah jumlah frekuensi pada masing-masing kelas, n jumlah data, dan m ialah nilai midpoint pada masing-masing kelas. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ialah nilainya 50 sampai 55 dengan frekuensinya 1. 56 sampai 61 dengan frekuensinya 2. 62 sampai 67 dengan frekuensinya 17. 68 sampai 73 dengan frekuensinya 13. 74 sampai 79 dengan frekuensinya 24. 80 sampai 85 dengan frekuensinya 9. 86 sampai 91 dengan frekuensi 7, dan 92 sampai 97 dengan frekuensi 7. Totalnya ialah ada 80. Nah, kita lanjutkan. Setelah sudah dapat nilai ini, saya ingatkan kembali untuk membuat distribusi frekuensi seperti tabel ini dapat dilihat pada video sebelumnya. Apa yang perlu kita lakukan pada angka atau pada tabel ini? Yang pertama, perlu kita cari nilai M-nya. Nilai M ini didapat dari mana? Didapat dari 50 ditambah 55 dibagi 2. Nilainya ialah 52,5.
56 ditambah 61 dibagi 2, nilainya ialah 58,5. 62 tambah 67 dibagi 2, nilainya ialah 64,5. 68 ditambah 73 dibagi 2, nilainya ialah 70,5. 74 ditambah 79 dibagi 2, nilainya ialah 76,5. 80 ditambah 85 dibagi 2, nilainya 82,5. 86 ditambah 91 dibagi 2, nilainya ialah 88,5. 92 ditambah 97 dibagi 2, nilainya ialah 94,5. Nah, berarti kita sudah dapat nilai M-nya. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita cari nilai M kuadratnya. M kuadrat didapat dari mana? Didapat dari 52,5 dipangkatkan 2. Nilainya ialah 2756,26. 58,5 dipangkatkan 2, nilainya 3422,25. 64,5 dipangkatkan 2, nilainya 4160,25. 70,5 pangkat 2, nilainya 4970,25. 76,5 pangkat 2, nilainya 5852,25. 82,5 dipangkatkan 2, nilainya 6806,25. 88,5 dipangkatkan 2, nilainya 7832,5. 94,5 dipangkatkan 2, nilainya 8930,5. Berarti nilai M kita sudah dapat. Didapat dari mana? Setiap nilai M ini dipangkatkan 2 dan diisi pada nilai M kuadrat. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Kita cari nilai Fm. Fm didapat dari mana? Dari 1 nilai F ini dikali dengan nilai M ini. Nah, 1 kali 52 nilainya ialah 52,5. 2 kali 58,5 nilainya 117. 17 dikali 64,5 nilainya 1096,5. 13 kali 70,5 nilainya 916,5. 24 dikali dengan 76,5 nilainya 1836. 9 kali 82,5 nilainya 7742,5. 7 kali 88 nilainya 619,5 dan 7 dikali 98,5 nilainya 661,5. Nilai ini kita jumlahkan, nilai Fm, yaitu 52,5 tambah 117 tambah 1096,5 tambah 916,5 tambah 1836 ditambah 742,5 tambah 619,5 ditambah 661,5, nilainya ialah 6042. Nah, setelah kita dapat nilai Fm yaitu 6042, apa yang perlu kita cari lagi? Ya, yang perlu kita lakukan ialah kita cari nilai Fm kuadrat. Fm kuadrat ini dapat dari mana? Nilai Fm ini yang kita pangkatkan 2 untuk setiap kelasnya, yaitu Fm 52,5 kita pangkatkan 2 dapat
2756,26. Nah, 117 dipangkatkan 2 dapat nilai 6.844,5. 1096,5 dipangkatkan 2 dapat 70.724,25. 916,5 dipangkatkan 2 dapat nilai 64.613,25. 1836 pangkat 2 hasilnya 140.454. 742,5 dipangkatkan 2 dapat hasilnya 61.256,75. 619,5 dipangkatkan 2 hasilnya 54.825,75. 661,5 dipangkatkan 2 nilainya 62.511,75. Nah, nilai ini kita jumlahkan. Nah, 2.756,26 ditambah 6.844,5 ditambah 70.724,25 ditambah 64.613,25 ditambah 140.454 ditambah 61.256,75 ditambah 54.825,75 ditambah 62.511,75. Nah, dapat hasilnya ialah 463.986. Nah, setelah kita sudah dapat mengisi tabel ini, ada nilai, frekuensi, midpoint dipangkat 2, frekuensi dikali dengan midpoint, dan frekuensi kali midpoint dipangkatkan 2. Nah, setelah ini apa yang perlu kita lakukan? Ini kita masukkan ke dalam rumus ini, yaitu akar dari 463.986 dibagi 80 kurang 6.042 bagi 80 dipangkatkan 2. Hasilnya ialah akar dari 579.982 kurang 570.402. Hasilnya akar dari 95,80. Sehingga nilai deviasi standarnya ialah 9,78. Nah, demikian pembahasan terkait ukuran penyebaran. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu dalam memahami tentang ukuran penyebaran. Ikuti pembelajaran terkait lainnya dalam channel ini. Jika ada pertanyaan tentang materi yang dibahas dalam video ini, kalian dapat menuliskan pertanyaan dalam kolom komentar. Setiap pertanyaan yang diberikan, kami usahakan untuk merespon dengan baik. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe karena akan menjadi motivasi bagi kami untuk berbagi ilmu pengetahuan. Bye.